Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu namanya karena emang belum ada yang kenal di sini ya. Baru nyampe tadi subuh gitu. Hujan lagi nyampe. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan sampai di sini untuk menunaikan kewajiban sholat subuh sekaligus kajian di hari Ramadan yang ini puasa keberapa nih sekarang nih? 5 begitu ya. Ada yang 6 ya? Yang lebih dulu. Jadi sebenarnya kalau beda di awal tuh enaknya Lailatul Qadar begitu. Orang nggak bisa nyangka-nyangka Lailatul Qadar siapa nih kan begitu. Soalnya Lailatul Qadar kan ganjil. Jadi kalau dia matokin malam ganjil dia kurang kena itu. Bisa jadi. Bisa jadi Lailatul Qadarnya diganjil yang lain kan begitu. Akhirnya memaksa kita untuk 10 malam terakhir untuk tetap beribadah begitu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ini materi kita tentang ilmu tauhid. Jadi dulu ada Nabi Muhammad SAW nih lagi ngumpul begini, tiba-tiba kemudian ada seseorang yang datangnya tiba-tiba langsung duduk mendekati Nabi Muhammad SAW. Malah satu riwayat menyebut bahwa orang ini datang tahu-tahu duduknya langsung di depan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dengkulnya ditempelin ke dengkul Nabi Muhammad SAW gitu. Orang yang lain nih, para sahabat bingung. Ini ngeliat ini siapa nih? Orangnya mukanya bersih, rambutnya kelimis, bajunya putih bersih. Berarti kalau modelan begini nih orang dekat, sebab dandannya masih rapi kan ya. Rambutnya masih kelimis, bajunya bersih, nggak ada bekas debu, berarti orang deket ini. Cuman di antara para sahabat nggak ada yang kenal, tapi mukanya bersih begitu, cakep gitu. Kalau orang jauh kan mesti ada bekas-bekas debunya, rambutnya udah rada acak-acakan dikit kan ya. Itu matanya juga udah rada sayu, jalannya jauh soalnya. Tapi ini mukanya bersih, rambutnya kelimis, bajunya juga tidak ada kotoran. Orang nggak ada yang kenal gitu. Orang pikir orang jauh. Tapi kenapa kalau orang jauh mukanya bersih gitu? Kalau orang jauh tuh jalan jauh kena debu. Akhirnya kemudian beliau duduk di depan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasul, coba jelasin kepada saya apa itu Islam. Lalu kata Nabi Muhammad, Islam itu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, kamu menunaikan sholat. Kemudian yang ketiga, kamu membayar zakat. Kemudian yang keempat, wa tasum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, wa anta hujja bil baiti in istata'ta ilaihi sabila.
Yang kelima puasa, yang kelima pergi haji jika mampu. Udah dijawab sama Nabi Muhammad SAW, kata orang ini, sodaqta ya Rasulullah. Sodaqta itu artinya iya bener, emang begitu tuh Islam begitu. Jadi orang ini nanya sekaligus ngebenerin, seakan-akan lagi tes gitu, lagi ujian. Nabi Muhammad lagi diuji seakan-akan begitu. Summa akhbirni anil iman. Pertanyaan keduanya, kasih tahu kepada saya, jelaskan kepada saya apa itu iman. Kata Nabi Muhammad SAW, iman itu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada Rasul-Rasul Allah, engkau beriman kepada qada dan qadar, dan engkau beriman kepada hari kiamat. Ada 6. Kemudian beliau mengatakan lagi sodaqtu. Iya, benar, begitu itu yang namanya iman. Lalu pertanyaan ketiga kata si orang asing ini, akhbirni anil ihsan. Coba kasih tahu saya tentang apa itu ihsan. Kata Nabi Muhammad SAW, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innallaha yarah. Ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalaupun kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yara, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Begitu. Nah, kemudian orang ini pergi tiba-tiba. Sampai kemudian selesai orang ini pergi, para sahabat nanya, siapa itu tadi? Kata Nabi Muhammad SAW, rupanya orang ini adalah Jibril. Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan alam liyu'allima dinakum, untuk mengajarkan ilmu agama. Maka di dalam ilmu agama itu ada 3 poin yang termasuk dalam istilahnya ilmu fardu ain. Ilmu kudu dipelajarin 3. Pertama ilmu Islam, yang kedua ilmu iman, yang ketiga ilmu ihsan. Ilmu iman itu, ilmu Islam dulu. Ilmu Islam itu adalah ilmu, kalau bahasa kitanya ilmu fikih, ilmu syariat. Di dalamnya mempelajari tentang ibadah, bagaimana sholat, bagaimana puasa kayak gini, bagaimana zakat. Itu ilmu fardu ain. Seorang muslim tidak punya alasan untuk tidak belajar, harus tahu. Sebab nanti kalau kita di akhirat dituntut pernah nggak bayar zakat, yang salah bukan ustadznya, yang salah kita. Sebab ilmu zakat itu ilmu fardu ain, ilmu fardu ain. Ilmu sholat juga ilmu fardu ain. Kita kebanyakan kagak sholat, yang dosa bukan ustadznya, yang dosa bukan RT RW-nya, yang dosa kitanya. Maka itu ilmu fardu ain, ilmu syariat. Nah, kemudian yang kedua ilmu iman itu representasi daripada ilmu akidah, ilmu tauhid, bahwa selain apa yang kita kerjakan dari ibadah, kita ketika mengerjakan itu kita punya hati yang meyakini, yakin adanya Allah, yakin adanya malaikat Allah, yakin ada risalah kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabinya, yakin ada Rasul Allah di antara para makhluk yang sudah diutus, kemudian yakin kepada qada dan qadar, baik buruknya qada dan qadar memang Allah yang menentukan, kemudian yakin kepada hari kiamat. Ini ilmu akidah namanya, ilmu iman, wajib dia pelajari. Jadi orang muslim itu tidak boleh tidak tahu tentang adanya hari kiamat. Sebab itu ilmu fardu ain begitu. Orang muslim tidak boleh tidak tahu bahwa ada malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan dengan berbagai macam kewajibannya dari Allah kepada kita. Sebagaimana di majelis ini nih,
kita meyakini bahwa ada malaikat yang mengelilingi orang yang duduk di majelis ilmu. Nah, dulu Nabi Muhammad SAW bilang, Inna lillahi malaikatun sayyah. Allah itu punya malaikat sayyah. Sayyah itu yang kerjaannya jalan-jalan. Jalan-jalannya ngapain tuh? Yaltamisuna ahla dzikri fi majalisihim. Dia mencari orang-orang yang duduk di majelis zikir, majelis ilmu kayak gini. Jadi malaikat ini ada di sekeliling kita karena emang tugasnya begitu. Lalu ngapain mereka tuh di sekeliling kita? Mereka tuh dapat tugas dari Allah untuk mencatat nama-nama orang yang ada di majelis ilmu. Ini kita semua yang di sini nih duduk nih, ini namanya dicatat nih oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat untuk dilaporkan kepada Allah. Ada fulan bin fulan, ada fulan bin fulan, ada haji fulan, nama kita ada. Lalu ketika nama kita sudah ditulis oleh malaikat, Allah akan membanggakan nama kita di depan para malaikatnya. Kalau kita sering dibanggain sama Allah di depan para malaikat, itu akhirnya malaikat jadi kenal sama kita. Malaikatnya jadi kenal kita. Nanti kalau malaikat banyak yang kenal sama kita, sebab kita kayak pagi kita ngaji. Ntar sore siang dikit kita ngaji, nanti malam ngaji lagi, hampir setiap hari ikut pengajian. Tuh malaikat sering dengar nama kita jadinya, gara-gara sering dengar jadi kenal gitu. Ntar kan di akhirat tuh ibaratnya panitia surganya kan para malaikat itu, iya panitia yang nolongin, yang bantuin. Jadi kalau nama kita udah dikenal sama para malaikat, enak jadi punya orang dalam di sana gitu. Jadi nggak kebingungan. Ini gue kenal nih namanya, sering disebut dulu. Haji Fulan, ngajinya rajin, sampai pengajian ibu-ibu didatang gitu. Pokoknya rajin ini. Jadi kita yakin itu bahwa Allah punya malaikat. Sampai akhirnya malaikat itu berhenti mencatat ketika ada orang yang hadir di majelis, ada di majelis itu tapi tidak punya tujuan untuk belajar. Artinya dia datang ke situ tuh bukan mau belajar, cuman kalau bahasa kitanya kebetulan, begitu kebetulan gitu. Tahu Ustaz, saya tadi lagi ngaso aja, toto di masjid ada pengajian kan gitu. Saya mau ke masjid lagi nunggu orderan Ustaz, toto ada pengajian gitu. Kalau di komplek ini jarang nih. Tapi kalau di masjid pinggir jalan tuh kan orang segala macam jenis orang banyak di dalam masjid itu. Dari yang beneran mau sholat, ada yang mau ikut majelis, ada yang ke masjid nyari cuma buang air doang, kan ada. Terakhir tuh saya lihat ada orang yang ke masjid tuh cuma nyari colokan, mau baca HP dia gitu. Iya, ini orang kayak gini dicatat apa enggak ini? Malaikat bingung, nanya kepada Allah, ini inna fulanan ya'ti li hajah. Orang ini datang nih punya kebutuhan sendiri, bukan buat majelis ilmu. Catat apa enggak namanya? Kata Allah, faktuhu minhum. Catat mereka sebagai bagian dari majelis ilmu. Jadi itu bagian daripada keyakinan kita bahwa Allah punya malaikat dan malaikat itu salah satu tugasnya. Maka orang yang punya keimanan itu tidak pernah menyia-nyiakan satu majelis ilmu yang dia tahu. Jadi kalau di situ ada majelis ilmu, hadir. Gitu. Sebab emang tidak ada syariatnya, kita kudu paham apa yang diajarin. Nggak ada perintahnya. Maksudnya tidak ada kudu jadi orang pintar, kudu paham nggak. Tapi rajin-rajin ikut majelis ilmu. Itu yang membuat kita jadi dapat banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti orang yang paham kada paham sama dapat pahalanya. Yang paham tentu pahalanya lebih banyak kan begitu. Dan jangan orang kada paham, orang datang tidur di majelis itu dapat pahala juga kan. Tidur di majelis dapat pahala. Makanya ulama punya istilah majelis ilmu itu majlisun la yashqa fihi ahadun. Majelis yang tidak ada satupun orang rugi di dalamnya. Kalau dia dengerin dapat ilmu, kalau dia nggak dengerin dapat manfaat majelis. Kalaupun dia tidur, itu tidurnya lebih baik daripada di luar dia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kan begitu. Mendingan nongkrong di majelis daripada nongkrongnya di
di warkop kan ya. Nah, kalau ngomongnya udah macam-macam kita ke bawah omongannya. Kalau di majelis tuh yang kita dengerin tuh kuping kita yang kita masukin tuh hadis Nabi Muhammad SAW, ayat Al-Quran yang masuk kuping kita, perkataan ulama yang masuk kuping kita. Kalaupun kita ngomong, orang di majelis tuh ngomongnya baik-baik. Astagfirullah, subhanallah, masya Allah, kan gitu, zikir mulu. Soalnya kagak enak di samping ustadz soalnya dia. Gitu. Di luar mah beda lagi urusannya. Kan ya, kita kalau hadir majelis, saya kalau hadir majelis di samping tuh ngomongnya astagfirullah, subhanallah, masya Allah. Padahal saya gak gitu-gitu amat itu. Cuman gara-gara di samping ustadz jadi rada kagak enak dia begitu. Jadi orang beruntung di majelis ilmu. Nah ini keyakinan kita bahwa Allah punya malaikat. Kita juga yakin bahwa Allah punya para rasulnya. Kita ya, nah lalu di antara iman yang 6 aspek iman itu masing-masingnya ada detailnya tuh. Bagaimana iman kepada Allah, bagaimana iman kepada malaikat, bagaimana iman kepada para kitab. Ini tidak diwajibkan oleh ulama mengetahui detail iman sedalam itu. Yang diwajibkan tuh pokoknya kita harus yakin Allah tuh maha sempurna. Kita harus yakin Allah punya malaikatnya. Kita harus yakin Allah menurunkan kitabnya. Isi kitabnya apa? Kita gak diwajibin tahu. Berapa jumlah malaikatnya kita gak diwajibin tahu. Allah menurunkan, Allah mengutus para rasulnya, kita gak diwajibin berapa jumlah rasul wajib tahu. Yang kita harus tahu adalah nama-nama nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi iman secara global itu yang fardu ain. Kemudian yang ketiga namanya ihsan. Ihsan ini kalau bahasa sekarang namanya ilmu tasawuf kalau sebahagian kalangan menyebutnya begitu. Sebagian lain menyebutnya dengan istilah ilmu hikmah. Yang lain menyebutnya ilmu akhlak. Kalau yang lain ada lagi menyebutnya ilmu tazkiyatun nafs gitu. Ilmu untuk mensucikan diri itu namanya ilmu akhlak. Ilmu soal jadi orang jujur, soal jadi orang sabar itu namanya ilmu akhlak. Dan ini 3 ilmu, jenis ilmu yang wajib dipelajari orang muslim. Pertama ilmu Islam, begitu. Ya tentu kalau urutan belajar ilmu iman dulu. Cuman tadi yang disebutin oleh Nabi Muhammad sesuai dengan pertanyaan Jibril itu Islam. Jadi yang pertama ilmu iman, ilmu tauhid, yang kedua ilmu Islam, yang ketiga ilmu ihsan. Jadi harus punya keyakinan. Dari keyakinan inilah kemudian muncul keislaman, muncul apa yang namanya ibadah. Orang berangkat ke masjid mau sholat, orang ibadah puasa itu kan berangkatnya nggak asal-asal berangkat. Itu mesti daripada keimanan. Kan ya, jam 3 udah pada bangun, ngerepot-repotin diri sambil masak begitu. Kan ya, ini kalau kagak ada imannya kan jadi ngapain juga jam 3 bangun. Enakan tidur kan ya. Kalau emang wajib ntar aja sholat subuh. Tapi karena punya iman maka Islamnya jadi didirikan. Kemudian dalam pelaksanaan syariat, keimanan kemudian pelaksanaan syariat dihiasi dengan akhlak, dengan ilmu tasawuf. Punya iman, rajin ibadah, tapi akhlaknya juga baik. Tidak sombong sama orang, nggak ngerasa lebih hebat daripada orang lain, tidak merasa lebih pintar, nggak ngerasa lebih banyak ibadahnya. Itu ilmu tasawuf begitu, ilmu tasawuf. Nah ini 3 ilmu yang wajib orang Islam pelajari. Orang Islam wajib tahu ada yang namanya qanaah, ada yang namanya sabar daripada ilmu tazkiyatun nafs. Jadi ini 3 yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, kita pertemuan kali ini mau mempelajari sedikit dari salah satu yang wajib itu namanya ilmu iman atau ilmu tauhid. Nah saya biasa kalau memulai kajian tauhid itu memulai dengan definisi iman supaya jadi standar tolak ukur. Dan
banyak sekali pemahaman yang saya bilangnya keliru kagak enak, dibilang salah juga nggak salah-salah amat. Cuman definisi iman yang banyak tersebar di tengah masyarakat kita itu memang kurang pas, kurang tepat, tidak sesuai dengan tradisi keilmuan yang ada pada ulama kita. Kita sering mendefinisikan iman itu dengan istilah iman dalam hati, pekerjaan dengan badan, iman dengan hati, ucapan dengan mulut, pekerjaan dengan badan. Itu kan definisi iman tuh. Jadi mengimani, kemudian mengucapkan, kemudian mengerjakan. Ini definisi iman yang banyak diketahui di tengah masyarakat. Tapi ternyata ulama kita mendefinisikan iman itu tidak dengan 3 aspek itu. Ada namanya ulama Syekh Nawawi Banten, ulama kita itu ulama Nusantara. Beliau menyebut iman itu dari 3 aspek ini. Yakin, ngucapin, ngerjain. Iman itu cuma satu aja, keyakinan. At-tasdiqu bil qalbi bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam annahu al-haq. Meyakini bahwa apa-apa yang datang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah kebenaran. Harus punya keyakinan itu. Bahwa Nabi Muhammad itu sholat itu kebenaran Nabi Muhammad. Pokoknya semua yang datang dari Nabi Muhammad harus diyakini kebenaran. Maka orang yang punya iman itu punya keyakinan. Dan tidak disyaratkan iman itu harus ngucapin. Tidak disyaratkan juga iman itu harus ngerjain. Ntar kita jelasin nih. Kalau ada orang iman doang kagak ngerjain, apa disebut iman gitu. Kenapa tidak wajib diucapkan? Karena yang wajib ngucapin itu orang di luar Islam. Orang di luar Islam mau masuk Islam itu wajib tuh ngucapin. Ada gerbangnya syahadat. Tapi orang Muslim yang lahir dari mak bapak Muslim atau minimal bapaknya aja dah Muslim, gitu. Itu kalau orang lahir dari keluarga Muslim, yang laki bapaknya bapak lakinya Muslim, ibu perempuannya Muslimah, itu otomatis sudah Islam. Orang yang lahir dalam keluarga seperti ini tidak diharuskan untuk syahadat. Makanya kalau ada orang bikin majelis, bikin komunitas yang kalau masuk situ kudu syahadat, nih berarti emang dia nganggap di luar dia ini bukan Islam. Sebab kewajiban syahadat itu bukan pada kita. Kewajiban syahadat itu orang di luar Islam mau masuk Islam gitu. Cuman kan orang kita nih siapa namanya akad nikah ada syahadatnya kan gitu. Seakan-akan tuh ya nggak apa-apa juga, itu jadi zikir jatuhnya, jadi zikir, jadi wirid, tapi itu bukan seremoni untuk masuk agama Islam gitu. Ya kita jangankan akad nikah, kemarin orang ru'yah hilal aja kan disumpahnya pakai asyhadu Allah kan ya. Tukang pantau hilal itu di Badan Hisab Ru'yah Kementerian Agama setelah melakukan ru'yah kan dia sumpah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, saya fulan bin fulan dari sini, dari tempat pantau Cakung, bersaksi bahwa tidak melihat hilal ru'yah. Itu bukan syahadat masuk Islam tuh, itu syahadat persaksian. Persaksian yang dimaksud tuh seperti syarat administrasi lah begitu. Sebab yang namanya hilal akad nikah tidak disyaratkan syahadat. Tapi yang dimaksud syahadat itu untuk masuk Islam, dan orang yang sudah lahir dari keluarga Muslim nggak ada tuntunan syahadat begitu. Makanya ulama ini nggak nyebut itu al-iqrar, at-tasdiqu bil qalbi, mengimani dalam hati, membenarkan dalam hati, al-iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, amalun bil jawarih, mengerjakan dengan badan. Ini iqrarun bil lisan tidak masuk definisi iman. Amalun bil jawarih, mengerjakan dengan badan, juga tidak masuk dalam definisi iman. Tapi mengerjakan dengan badan, aspek-aspek iman, kan tadi kita bilang iman itu
membenarkan dalam hati bahwa semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu kebenaran. Dari yang sifatnya adab sopan santun di rumah, keluarga, di pasar, sampai yang sifatnya ibadah, kita wajib yakini bahwa itu kebenaran, gitu. Lalu kebenaran itu tidak dikerjakan, nggak masuk kategori amalun bil jawari. Orang yang membenarkan bahwa sholat itu wajib, mukmin. Tapi kalau dia tidak mengerjakan sholat, tidak otomatis keluar dari Islam. Kalau definisi imannya 3 yang tadi, membenarkan, mengucapkan, mengamalkan, maka orang yang tidak mengamalkan ibadah ini otomatis keluar dari iman. Sebab definisi iman yang 3 dia kagak punya. Dia cuma mengimani, dia mengucapin tapi nggak ngerjain. Ini berapa banyak daripada kita yang tahu tentang kewajiban zakat tapi dagang kagak pernah bayar zakat. Punya dagangan kan ya, tiap tahun dari mulai dulu rukonya nyewanya ditambahin lagi jadi 2 ruko, 2 slot itu kurang, nambahin lagi, lama-lama akhirnya kebeli. Coba tanya, udah bayar zakat apa belum? Wah, zakat saya. Kapan? Dia puasa kan begitu. Zakat fitrah itu namanya. Bukan zakat dagangan. Ini kan berarti dia tidak mengerjakan aspek keimanan. Salah satu aspek keimanan dia. Orang kayak gini masih mukmin apa enggak? Gitu. Berarti yang namanya mengerjakan dengan badan ini tidak masuk dalam definisi iman. Sebab ulama memberikan toleransi kepada orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah masih masuk muslim. Tergantung ninggalinnya karena apa, kan begitu. Karena iman tuh yang penting dia iman, hatinya meyakini. Gitu. Yakin nggak Muhammad Nabi terakhir? Yakin. Yakin nggak Nabi Muhammad ini manusia terbaik? Yakin. Yakin nggak tidak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad? Yakin. Harus yakin begitu. Tapi kemarin dagang ilmu siapa yang dipakai? Wah, ilmunya John Lotter apa gitu. Bukan ilmunya Nabi. Oh, berarti dia kurang ini, tidak mengerjakan aspek iman. Itu yang namanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul, itu kan mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya dibanding orang lain. Maka kalau mau dagang, ilmu dagangnya Nabi dulu yang kita pelajari. Mau nikah, ilmu nikahnya Nabi dulu yang kita pelajari. Mau jadi insinyur, mau jadi pemimpin, mau jadi apa, itu salah satu aspek pekerjaan daripada ini. Tapi banyak diantara kita yang nggak ngerjain. Kalau definisi iman kita 3, akhirnya banyak yang kita kafirin ini. Banyak yang kita kafirin sebab dia cuma nomor 1 doang. Dia iman doang, ngucap dia kagak. Gitu. Gua nggak pernah dengar lu syahadat gitu. Syahadat itu kan waktu tahiyat. Tahiyat bukan syahadat, itu emang wajib, zikir wajib itu. Zikir wajib sholat begitu. Kan ya. Kemudian dia tidak mengerjakan ini. Maka ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu 1 aja. Mengimani. Kewajiban mengucapkan itu kewajiban bagi orang di luar Islam, lahir dari keluarga non muslim, bapaknya non muslim, emaknya non muslim, maka untuk orang ini masuk Islam harus bersyahadat gitu. Atau mungkin bapaknya non muslim, emaknya masih remeng-remeng nih gitu, kadang ikut majelis ta'lim gitu. Ke gereja juga gitu. Kan ya, udah apalagi di kantor sekarang udah remeng-remeng nih. Ntar kalau acara undangan buka bersama nih, non muslim juga ikut tuh. Allah malakasum tuh juga fasih dia tuh. Ini nggak jelas nih. Jadi standarnya nih orang tua lakinya kan ya, orang tua lakinya muslim, anaknya ikut muslim, walaupun mungkin ibunya non muslim. Karena kan memang dimungkinkan. Kalau di kita sih aturannya nggak boleh, tapi dalam syariat dimungkinkan. Cuman bukan anjuran begitu. Kemudian aspek mengerjakan, banyak diantara kita yang nggak ngerjain. Makanya dalam hal contohnya ninggalin sholat. Ketika ada orang ninggalin sholat, ulama kita bilang itu ninggalin sholatnya kenapa? Kan ya, kalau ninggalin sholatnya karena males, karena apalagi orang ninggalin sholat tuh ogah, masjidnya jauh, airnya kagak ada, nggak bawa peci, nanggung,
Kalau perempuan nggak mau kena gitu. Padahal sholat mau kena mau kagak kan wajib, sholat mah tetap wajib kan gitu. Pokoknya nggak mau kena, apalagi sholat tahun-tahun kagak kaya Ustaz. Gitu. Sholat di kompleks saya ribet Ustaz, Masjid Al Kausar, kudu naik tangga kan gitu. Jadi nggak ngerjain sholatnya alasannya macam-macam. Tapi ditanya, yakin nggak sholat wajib? Yakin Ustaz. Yakin sholat wajib 5 waktu kan? Kalau wajib tuh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Tapi kenapa kagak sholat? Mana susah? Gitu. Ogah Ustaz. Masjid jauh gitu. Itu sholat di rumah aja. Kain nggak punya, ini kasih kain gitu. Air kagak ada Ustaz. Ya kasih air. Tetap kagak mau sholat. Cuman dia yakin sholat wajib Ustaz. Yang namanya muslim kan emang standarnya sholat. Gitu. Nah orang kayak gini ini tidak langsung dikatakan kafir. Sebab dia tidak menyalahi definisi iman. Dia punya iman. Apa imannya? Meyakini bahwa sholat itu kewajiban. Tidak mengerjakan itu bukan termasuk pembatal iman. Yang membatalkan iman itu ketika hilang keyakinan bahwa sholat wajib gitu. Ditanya sholat gak? Enggak. Emang kenapa enggak sholat? Sholat tuh setelah saya pelajari ternyata sholat tuh kagak wajib. Kan dulu ada tuh orang-orang begitu tuh. Anak-anak mahasiswa mana tuh filsafat apa zamannya itu. Nggak wajib Ustaz. Yang wajib bagi kita tuh hanya zikir saja, kata dia gitu, zikir. Jadi sholat nggak wajib, nggak wajib zikir. Zikir tuh artinya ingat, kita ingat Allah aja tuh udah cukup. Gitu. Nggak perlu sholat, nggak perlu. Gitu. Ini yang kayak gini berarti aspek keimanan udah kagak ada. Sebab iman tuh meyakini dan dia sudah nggak yakin bahwa aspek iman tuh ada, nggak yakin. Orang ini dikata murtad, begitu. Tapi kalau tiba kagak ngerjain, pagi-pagi nih puasa kayak gini, dia ngerokok sambil ngopi, ada pisang gorengnya lagi gitu. Lucunya ada aja lagi yang dagang pisang goreng pagi-pagi itu. Puasa begitu, ada itu, heran. Ditanya, kenapa gak puasa? Capek Ustaz. Emang kerjaannya apa? Saya markirin Indomaret ini kerja. Capek apaan? Panas gitu. Kan soal puasa wajib. Saya tahu Ustaz puasa wajib. Nah, orang ini meyakini kewajiban puasa, tapi gagal puasa. Nggak disebut kafir. Sebab dia meyakini kewajiban puasa. Tapi ketika dia tidak mengerjakan sambil mengingkari kewajiban puasa, gitu. Puasa enggak wajib Ustaz. Ente yakin? Enggak wajib. Yang wajib puasa itu orang kaya, kata dia begitu. Sebab puasa itu kan dibikin buat orang kaya ngerasain kayak orang miskin, katanya. Saya udah miskin dari dulu, yang namanya lapar udah dekat gitu. Udah akrab sama itu dari dulu kesalahan kita begitu tuh. Jadi ketika puasa datang dikatakan syariatkan agar kita bisa merasakan susahnya orang yang tidak punya, kan begitu. Padahal enggak. Kalau begitu puasa ya berarti benar ini orang miskin gak usah puasa. Sebab orang puasa dibikin agar kita bisa merasakan susahnya kagak punya gitu. Enggak, puasa disyariatin Allah yang nyuruh, beres urusan. Orang yang Allah yang nyuruh udah urusan beres. Maka miskin kagak miskin, kaya enggak kaya, tua atau muda, kalau dia mampu wajib puasa. Jadi kalau orang tidak meyakini itu keluar dari Islam. Tapi kalau orang yakin tapi kemudian tidak mengerjakan, maka muncul status baru dalam syariat namanya fasik. Status fasik itu diberikan orang yang punya keyakinan, yakin itu dia tentang kewajiban sholat, yakin kewajiban puasa, yakin kewajiban haji, tapi kagak ngerjain, begitu. Muslim tapi fasik. Itu fasik itu bahasa Indonesianya tuh ada tuh bahasa Indonesia yang punya padanan fasik tuh namanya pesek itu. Pesek tuh hidung pesek. Orang kalau hidungnya pesek tuh berarti hidungnya kurang apa tuh? Kurang mancung, kurang lurus. Nah orang fasik juga sama tuh, punya imannya kurang lurus. Mestinya kalau imannya lurus tuh dia sholat,
imannya lurus dia puasa, imannya lurus dia punya tabungan setor haji, kan begitu. Cuman karena imannya kurang lurus, rada bengkok dikit, fasik itu jadinya, itu namanya fasik. Mukmin dia tapi fasik, status orang yang keluar dari ketaatan tapi imannya masih punya. Ini yang kemudian ulama ahlu sunnah tuh pengennya begini, dengan definisi iman yang sebegini ini, meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad kebenaran, ini membuat membuat orang masuk daripada Islam. Tapi kalau definisi imannya yakini, ngucapin, ngerjain, akhirnya banyak orang yang kita keluarkan dari Islam. Begitu. Jadi mengerjakan iman itu bukan definisi iman, tapi kewajiban iman. Orang udah punya iman, maka kewajibannya kerjain. Kalau dia tidak mengerjakan, maka imannya masih ada, cuman dapat status rada belok dikit, namanya mukmin tapi mukmin fasid, begitu. Itu aspek definisi iman. Ini sesuatu yang mesti dilurusin, bahwa yang namanya iman itu adalah meyakini bahwa apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran. Nah, kemudian yang kedua nih, selain poin penting daripada ilmu tauhid itu, bahwa tidak boleh seorang muslim itu memberikan sifat kepada Allah dengan sifat yang ada pada makhluknya, atau menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Karena Allah dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun daripada makhluknya yang sama dengan Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu ada namanya ayat mutasyabihat. Ulama nyebutnya ayat mutasyabihat. Kenapa disebut ayat mutasyabihat? Sebab ayat ini mengandung tasyabuh, mengandung kesamaan antara Allah dengan makhluknya dalam sifat yang disebutkan dalam ayat itu. Seperti Allah yadullahi fawqa aydihim, kan ya, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Itu kan sifatnya makhluk itu. Makanya namanya ayatnya ayat mutasyabih. Nanti hukumnya beda nih. Bagaimana mempelajari ayat mutasyabih. Kemudian ada ayat dalam Al-Baqarah itu, innallaha la yastahi ayyadriba masalan, Allah tidak malu. Nah, gitu tuh. Ini malunya apa nih? La yastahi itu artinya apa tuh? Allah nggak malu. Lah, berarti satu waktu nanti Allah malu ini gitu. Allah itu jadi macam tuh. Kemudian dalam hadis yang lain gimana Allah turun dari langit dunia di sepertiga terakhir malam, kan begitu. Jadi banyak ayat-ayat mutasyabih. Jadi ayat-ayat yang mengandung di dalamnya sifat Allah tapi punya kemiripan dengan makhluk, kategorinya mutasyabih. Bagaimana ayat mutasyabih? Ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat mutasyabih itu pertama wajib diimani ayatnya, yang kedua wajib dibaca bacaannya, yang ketiga diserahkan maknanya kepada Allah, yang keempat kagak boleh diterjemahin ke Indonesia. Itu keyakinan ahli sunnah. Pertama wajib kita imani Al-Quran datangnya mutawatir, nggak boleh kita ini ayatnya mirip kayak manusia nih, udah gak usah dimasuk, nggak boleh. Kita harus yakini ini bagian dari Al-Quran. Kemudian wajib dibaca. Memang bentuk ayatnya begitu. Innallaha istawa 'alal arsy, kan begitu. Allah istawa di atas arsy-nya, wajib dibaca. Nggak boleh kita nyari bacaan gimana ya biar nggak sama-sama makhluk. Nggak, harus begitu bacanya. Nah, kemudian yang ketiga, maknanya diserahkan kepada Allah. Jadi setiap ayat mutasyabihat orang kita bilangnya wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang tahu tentang maksud ayat ini. Kita yakini ini Al-Quran, kita baca ayatnya, kita serahkan maknanya. Kemudian yang keempat,
jangan diterjemahin begitu. Makanya nggak boleh itu diterjemahin. Allah Ar-Rahman istawa 'alal arsy. Yang Maha Rahman Allah istawa. Ya udah kita bilang istawa aja udah. Karena kalau diterjemahin istawa itu artinya lagi nyantai. lagi orang nyantai itu lagi duduk selonjoran, senderan itu istawa. Ini kalau begini Allah punya sifat kayak makhluk. Itu kan bahaya. Itu keyakinan tuh jangan diterjemahin, baca sebegitu aja bacanya, begitu. Baca segitu aja bacanya, tidak perlu terjemahin. Sebab kalau kita terjemahin, akhirnya muncul di otak kita bahwa Allah itu punya kemiripan sama makhluknya, gitu. Makanya zaman dulu tidak ada polemik soal ayat-ayat begini. Sampai akhirnya masuk masanya Imam Nawawi Dimashq itu abad ke-6 Hijrah. Itu muncul kemudian orang-orang yang nanya-nanya. Ini kok ada ayat yang bilang Allah punya tangan gitu. Ada ayat yang bilang Allah itu duduk gitu. Wasi'a kursiyyus, ada punya kursi, ada bangkunya. Dulu orang kagak, sebab orang kalau punya iman hatinya bersih nggak bakal nanya. Karena sebab itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah yang lebih paham tentang maksud. Cuman makin sini orang makin nanya. Akhirnya ketika banyak yang bertanya, agar tidak terjadi penyelewengan, muncul namanya istilahnya takwil. Jadi takwil itu diadakan agar orang kagak kepleset begitu. Jangan takwil. Jadi dari istawa ini ditakwil agar dengan takwil ini artinya dicocokkan dengan kebesaran Allah. Cari makna dalam bahasa. Di satu bahasa Arab itu kan maknanya bisa 5, 6, 7. Dari makna itu cari yang paling cocok dengan kebesaran Allah. Istawa ini nggak mungkin artinya duduk. Gitu. Berarti kalau Allah duduk nanti Allah bangun. Kalau Allah bangun duduk lagi. Jadi kayak orang, ntar dia ngerasain pegel juga kan begitu. Itu sifat makhluk tuh, jangan tuh. Cari arti yang lain ketemu. Artinya istawa itu menguasai. Kan begitu. Allah menguasai arusnya. Bahwa arus itu makhluk terbesar dia daripada makhluk-makhluknya. Kalau yang makhluk terbesar dikuasai, apalagi kita yang kecil begini. Nah itu takwil. Tapi takwil itu jalan belakang. Jalan belakang itu maksudnya itu obat bagi yang punya penyakit. Apa penyakitnya? Ini di otaknya penyakitnya tuh. Nyamain Allah sama makhluk. Ini sakit namanya. Maka orang sakit dikasih takwil supaya sembuh penyakitnya. Biar kagak kepikiran lagi. Masa Allah punya tangan sih? Gitu. Ditakwil, tangan di sini maksudnya adalah rahmatnya. Kan begitu. Masa Allah turun sepertiga malam? Begitu. Kalau sepertiga malam Allah turun, lah kan sepertiga malam tiap dunia beda-beda ini negara. Sini sepertiga malam, di sono belum. Di sini sepertiga malam lah. Berarti Allah turun mulu. Itu otaknya kacau itu. Makanya dikasih obat namanya takwil. Ini yang turun bukan maksudnya turun kayak orang turun dari tangga. Maksudnya turun ini rahmatnya kan begitu. Tapi takwil itu nomor belakang. Yang pertama Ahlus Sunnah tuh baca, yakin, jangan terjemahin deh beres. Artinya gimana? Artinya serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Makanya dulu awal kali pertama Kemenak mau bikin terjemah Al-Quran itu kan polemiknya panjang juga itu. Sebab di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang tidak bisa diterjemahkan. Jatuhnya kan akhirnya tafsir. Kan ya, tafsir Kemenak. Cuman tafsirnya tafsir singkat kan begitu. Karena beberapa ayat memang tidak mungkin bisa diterjemahkan. Itu takwil, punya obat. Nah, untuk menghindari menyamakan Allah dengan makhluknya, itu ulama punya istilah takwil. Tapi tadi takwil itu obat. Yang namanya obat itu buat orang yang sakit. Kalau orang yang nggak punya sakit, hatinya dia yakin bahwa Allah tidak pernah sama dengan makhluknya. Kan begitu. Allah punya kuasa. Ada orang di Indonesia, di kita yang punya kuasa, tapi kuasanya terbatas. RT punya kuasa di RT-nya aja.
Udah jalan dia beda RT udah kagak punya kuasa lagi kan begitu. Tapi kalau kuasanya Allah tidak terbatas begitu. Makhluk ciptaannya tidak ada yang menandingi. Ada namanya nyamuk. Ya, nyamuk tuh matanya kecil, badannya juga kecil. Tapi sebegitu kecil nyamuk kagak pernah salah ngisep badan kita. Padahal kita tidur tuh mati, lampu udah dimatiin, pakai jaket juga, pakai selimut juga, kadang ada yang pakai kelambu juga. Itu sebegitu gelap tempat, nyamuk kagak pernah salah ngisep itu. Nyamuk nggak tahu-tahu ujung-ujung ngisep gagang pintu itu kan enggak gitu, nggak pernah salah itu nyamuk. Tapi ada orang kita namanya dokter, ilmunya tinggi, matanya gede. Tapi kalau mau operasi dia pakai matanya juga, pakai kacamata juga, pakai kaca pembesar juga. Itu kalau di ruang operasi itu lampunya ada 50, banyak banget. Asistennya ada 20 orang. Tapi sebegitu dokter masih kadang salah juga itu operasi itu. Padahal nyamuk kecil begitu kan ya. Allah yang punya kuasa. Allah punya kuasa bisa bikin air kelapa manis. Padahal itu kelapa tumbuhnya di pinggir laut. Di pinggir laut itu. Kan laut asin kan ya. Ini yang gulain siapa ini kelapa ini? Itu kalau mikirin kelapa juga rada bingung. Itu kelapa tuh yang muncul duluan, batok dulu apa air dulu tuh dalam. Kalau air dulu yang ada, air kagak ada batok kan hambak-hambakan itu. Tapi kalau batok dulu yang ada, lah air masuknya dari mana itu? Kita di depan rumah kita nih, kita punya ada pohon cabai, ada pohon jambu sampingnya. Ini cabai tumbuh hasilnya pedas, jambu tumbuh hasilnya manis. Padahal nyiramnya pakai air yang sama itu. Itu tanahnya sama itu di situ-situ juga. Ini yang gulain jambu siapa nih? Yang itu kuasanya Allah. Maka itu sedikit pelajaran kita tentang ilmu tauhid begitu ya, bahwa yang namanya iman itu adalah meyakini bahwa segala apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW itu kebenaran. Aspek mengerjakan itu bukan definisi iman, tapi dia kewajiban iman begitu. Wallahu ta'ala alam, saya kira cukup. Kalau memang ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada kita tutup.